Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari tugas ketiga. Materi tugas ketiga yaitu penentuan awal bulan puasa di bulan Ramadan dengan penggunaan hisab dan ruqyat antara Muhammadiyah dan NU. Dialektika Falikiyah penentuan awal Ramadan dalam perspektif hisab dan ruqyat, urgensi dan landasan penentuan awal bulan Ramadan merupakan salah satu paling vital dalam diskursus ilmu falak di Indonesia, mengingat implikasi yang langsung berkaitan dengan validasi ibadah puasa wajib bagi jutaan umat Islam. Perbedaan dengan kalender Masehi dan yang berbasis peredaran matahari atau solar system, kalender Hijriah berbasis peredaran bulan, di mana pergantian bulan ditandai dengan kemunculan bulan sabit muda atau hilal pasca konjungsi atau ijtimak. Secara syar'i, perintah untuk memulai puasa didasarkan pada visualisasi hilal, sebagaimana sabda Nabi SAW, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Tantangan Falikiyah muncul dalam menafsirkan metode melihat tersebut di era modern. Dualisme metode utama, hisab dan ruqyat, dalam praktiknya terhadap dua epistemologi utama yang berkembang, ruqyat atau observasi visual dan hisab perhitungan matematis. Ruqyat adalah metode verifikasi empiris dengan mengamati langsung kemunculan hilal di ufuk barat saat matahari terbenam pada tanggal 29 Sya'ban. Sementara itu, hisab adalah metode perhitungan posisi benda langit menggunakan rumus-rumus astronomi untuk memprediksi peredaran hilal tanpa harus melihat secara fisik. Sejatinya, kedua metode ini tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Hisab menjadi pemandu bagi ruqyat dan ruqyat menjadi pembukti bagi hisab. Namun perbedaan kriteria dalam menafsirkan kata hisab sering kali memicu perbedaan penetapan awal bulan. Muhammadiyah dan metode hisab hakiki wujud hilal. Organisasi Muhammadiyah secara konsisten menerapkan metode hisab hakiki mewujudkan hilal. Prinsip dasar metode ini tidak mensyaratkan hilal harus terlihat oleh mata, melainkan cukup terbukti keberadaannya secara matematis atas ufuk. Kriteria ini memiliki 3 syarat kumulatif. 1. Telah terjadi ijtimak konjungsi antara bulan dan matahari. 2. Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam. Dan 3. Pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan masih berada di atas ufuk. Bulan belum terbenam. Dengan metode ini, meskipun ketinggian hilal hanya 0,1 derajat mustahil dilihat mata, Muhammadiyah tetap menetapkan masuknya awal bulan baru karena secara substansi hilal sudah wujud atau ada. Nahdlatul Ulama atau NU yang metode ruqyatul hilal. Di sisi lain, Nahdlatul Hilal atau ulama NU berpegang teguh pada metode ruqyatul hilal bil fili, observasi faktual yang dipadukan dengan kriteria imkanur ruqyat, kemungkinan hilal dapat dilihat. Bagi NU, hasil perhitungan hisab hanya hipotesis yang diverifikasi diisbat melalui pengamatan langsung di lapangan. Jika pada tanggal 29 Sya'ban hilal tidak terlihat, baik karena tertutup mendung atau posisinya terlalu rendah, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari atau istimal, dan puasa dimulai lusa. Pendekatan ini mendekatkan aspek ibadah ta'abudi yang tekstual sesuai dengan hadis Nabi mengenai perintah melihat fisik hilal. Kriteria ikmanur ruqyat atau mabim untuk menjebatani hisab dan ruqyat serta sebagai tanda sertifikasi. Laporan pengamatan pemerintah Indonesia bersama-sama negara ASEAN atau MABIMS
menetapkan kriteria fasilitas hilal yang dikenal sebagai neomabibs. Kriteria ini mensyaratkan bahwa hilal hanya mungkin dilihat jika memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi jarak sudut matahari bulan minimal 6 dan 4 derajat. NU dan pemerintah mengadopsi kriteria ini, artinya jika hisab menunjukkan posisi hilal di bawah angka tersebut, misalnya tinggi 1 derajat, maka kesaksian orang yang mengaku melihat hilal akan ditolak secara astronomis karena dianggap tidak logis dan atau salah lihat. Akhir perbedaan penempatan awal Ramadan, titik krusial yang sering menyebabkan perbedaan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan NU terletak pada kondisi ketika ketinggian hilal berada di antara 0 derajat sehingga kurang dari 3 derajat. Dalam kondisi ini Muhammadiyah akan menetapkan besok sudah masuk Ramadan karena hilal sudah wujud posisi positif di atas ufuk. Sebaliknya, NU dan pemerintah akan menetapkan besok masih bulan Sya'ban atau Istimal karena meskipun hilal ada, posisinya belum memenuhi syarat atau imkanur ruqyat, mustahil dilihat. Inilah alasan mengapa pada tahun-tahun tertentu umat Islam di Indonesia mengawali puasa pada hari yang berbeda. Peran sains dalam validasi kesaksian ilmu falak modern memainkan peran vital dalam menyaring subjektivitas penghemat dan tradisi NU masa lalu. Kesaksian mata telanjang sangat dominan, namun saat NU juga sangat ketat menggunakan sains. Laporan ruqyat harus didukung data astronomis. Jika orang melapor melihat hilal padahal data hisab menunjukkan bulan sudah terbenam sebelum matahari, laporan tersebut otomatis tertolak. Penggunaan teleskop canggih dan teknologi citra digital kini menjadi standar dalam proses ruqyat untuk meminimalisir kesalahan identifikasi objek langit, seperti membedakan hilal dengan pantulan cahaya lampu atau planet. Sidang Isbok sebagai forum konsensus, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memfasilitasi sidang isbat sebagai mekanisme legal formal menetapkan awal bulan. Sidang ini seluruh Indonesia Muhammadiyah biasanya juga telah mengumumkan tanggal jatuhnya hari sebelumnya berdasarkan hisab, sementara NU menunggu hasil sidang ini. Meskipun keputusan sidang isbat bersifat mengikat bagi administrasi negara, pemerintah tetap memberikan kebebasan bagi ormas yang memiliki metode berbeda dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Aspek fikih dan toleransi. Perbedaan metode antara wujud hilal Muhammadiyah dan imkanur ruqyat NU berakar pada perbedaan ijtihad dalam menafsirkan dalil agama. Muhammadiyah menafsirkan hadis ruqyat dengan pendekatan filosofis bahwa tujuan ruqyat adalah memastikan masuknya bulan yang kini dicapai dengan hisab yang presisi. Sedangkan NU menafsirkan hadis secara harfiah bahwa aktivitas melihat adalah bagian dari ritual. Kedua pandangan ini memiliki landasan fikih yang kuat. Oleh karena itu, ilmu falak tidak hanya berbicara angka tetapi juga mengajarkan tasamuh atau toleransi yang dalam menyikapi keberagaman hasil ijtihad. Sentensi ilmu pengetahuan dan kriteria sebagai simpulan, di mana penentuan awal Ramadan di Indonesia merupakan cerminan harmonisasi antara wahyu dan sains. Ilmu falak hadir bukan untuk mempertentangkan Muhammadiyah dan NU, melainkan memberikan kerangka ilmiah bagi masing-masing metode, baik pengamal hisab maupun pengamal ruqyat. Sama-sama sedang berupaya menaati perintah Allah dengan sarana terbaik yang mereka yakini. Memahami detail teknik falakiyah ini diharapkan dapat mendewasakan umat sehingga perbedaan hari memulai puasa atau berlebaran tidak lagi menjadi pemicu perpecahan, melainkan
dipandang sebagai kekayaan khazanah intelektual Islam. Baik, itulah tadi materi tentang penentuan awal bulan puasa di bulan Ramadan dengan menggunakan hisab dan ruqyat antara Muhammadiyah dan NU. Dan saya harap materi saya ini dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.